kelompok 1 Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah Pertama dengan saya Dewi Sriwandari dengan NIM A1C223006. Dengan saya Tria dengan NIM A1C22367. Saya Sylvia Sapitri dengan NIM A1C22373. Saya Leka Julianti dengan NIM A1C223111. Di sini kami akan menjelaskan dan melukiskan sudut-sudut istimewa. Baik, kita akan mulai melukis sudut 60 derajat. Hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus membuat satu garis lurus yang diberi nama setiap titiknya, yaitu titik A dan titik B. Maka yang kita bentangkan, taruh ujung jarum jangka pada titik A dan ujung pensil pada titik B. Kita buat garis ke arah atas sehingga seperti membentuk kurang lebih seperempat lingkaran. Kemudian kita buat garis lagi pada salah satu sisinya, kita balik, kita taruh ujung jarum jangka pada titik B dan ujung pensil pada titik A. Terdapat titik potong antara dua garis tersebut. Titik potong ini kita namai dengan titik C. Nah, sekarang kita memasuki langkah terakhir, yaitu kita harus membuat sebuah garis di antara titik A dan titik C. Kita tarik sebuah garis lurus titik A dan titik C, setelah itu membentuk sebuah sudut 60 derajat. Untuk membuktikannya kita harus menggunakan penggaris busur. Mari kita buktikan apakah sudah terbentuk sudut 60 derajat. Nah, dapat dilihat bahwa sudut yang telah kita gambar sangat pas membentuk sudut 60 derajat. Selanjutnya kita akan menggambar sudut 30 derajat. Karena tadi kita telah menggambar sudut 60 derajat, maka kita akan melaju ke step selanjutnya, yaitu untuk membuat sudut 30 derajat. Pertama-tama kita harus membuat sebuah garis lengkung yang kita taruh ujung jarum jangka di titik A, kemudian renggangkan jarum jangka ukuran diameternya bebas, tetapi usahakan masih tetap berada di dalam sudut kurang lebih segini. Kita buat garisnya, kemudian pada titik perpotongan garis ini kita beri nama titik D. Kemudian pada titik ini kita beri nama titik E. Selanjutnya kita menggunakan jangka lagi, kita taruh ujung jarum jangka yaitu titik pusatnya pada titik D. Kemudian kita buat garis panjangnya terserah, diameternya tertera, asalkan jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Kurang lebih cukup segini. Lalu kita buat garis, kemudian kita buat garis lagi dengan titik pusatnya pada titik E. Kita buat garis. Nah, ini sudah terlihat bahwa terdapat titik potong. Titik potong ini kita namai dengan titik F. Kemudian langkah terakhirnya kita dapat membuat garis lurus dari titik A ke titik F. Nah, kita telah berhasil membuat sudut 30 derajat. Sekarang kita buktikan dengan menggunakan penggaris busur. Nah, dapat dibuktikan bahwa kita telah berhasil dalam melukis sudut 30 derajat. Langkah pertama untuk melukis sudut 90 derajat adalah dengan membuat sebuah garis yang kita beri nama garis ini adalah garis AB. Lalu langkah selanjutnya kita akan menggunakan jangka yang kita taruh ujung jarum jangka pada titik B dan ujung pensil jangka pada titik A. Kita buat sebuah garis yang akan membentuk setengah lingkaran seperti ini. Kemudian kita buat garis dari titik B ke kanan sehingga memotong pada garis lingkaran. Kemudian kita beri nama pada titik potong ini yaitu titik C. Selanjutnya kita gunakan jangka, kita taruh ujung jarum jangka pada titik C, kemudian kita bentangkan jangka hingga diameternya harus melebihi jari-jari setengah lingkaran. Kurang lebih cukup segini, lalu kita bentangkan, kemudian kita buat garis lagi pada satu sisi yang lain, yaitu kita taruh ujung jarum jangka pada titik A, kemudian kita buat garis kembali ke arah atas. Nah, ini sudah terlihat titik potong
yang kita beri nama sebagai titik D. Langkah terakhir yaitu kita akan membuat sebuah garis yang menghubungkan antara titik D dengan titik B. Nah, kita buat garis lurus vertikal. Setelah itu maka kita sudah selesai dalam menggambar sudut 90 derajat. Untuk membuktikannya kita perlu penggaris busur. Mari kita buktikan. Nah, ini terbukti bahwa lukisan sudut 90 derajat yang kita buat tadi adalah benar. Baik, selanjutnya kita akan melukis sudut 45 derajat. Tahap pertama yang harus dilakukan sebelum melukis 45 derajat adalah kita harus melukis 90 derajat terlebih dahulu. Karena kita sudah melukis, maka pada tahap ini langsung saja kita ke step selanjutnya, yaitu kita harus membuat garis lengkung di tengah-tengah jari-jari lingkaran seperti ini. Kita buat garisnya, kemudian pada titik potongnya kita beri nama titik E dan titik F. Setelah itu kita menggunakan jangka lagi, kita taruh ujung jarum jangka pada titik E. Kita bentangkan jangka hingga bisa membentuk garis di luar lingkaran seperti ini. Kita buat garis secukupnya saja seperti ini, kemudian kita buat lagi garis pada satu sisinya, yaitu ujung jarum jangka. Kita taruh pada titik F. Kita buat garis kembali seperti ini. Nah, ini sudah terlihat bahwa terdapat titik potong, yang dimana titik potong ini kita namai sebagai titik G. Tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah garis lurus dari titik B ke titik G. Untuk membuktikannya kita memerlukan penggaris busur. Mari kita buktikan dengan kita menjajarkan garis horizontal pada busur dan garis horizontal pada gambar. Dan kita dapati bahwa garis miringnya terletak di antara 40 dan 50, yang dimana berarti ini terletak pada derajat 45. Artinya kita sudah berhasil dalam membuat sudut 45 derajat.